Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama BIM UI belajar matematika lebih mudah. Bidadari kali ini akan saya bahas yaitu bangun ruang sisi lengkung materi matematika kelas 9 semester 2, khususnya mengenai luas permukaan dan volume tabung ya. Untuk itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Juga jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, materi pembelajaran kita yaitu tabung atau silinder. Kompetensi dasarnya ini yang akan kita capai ya. Tujuan pembelajaran kita adalah membuat jaring-jaring tabung, menentukan rumus luas permukaan tabung dari jaring-jaring tabung, menghitung luas permukaan tabung, menentukan rumus volume tabung, dan menentukan volume tabung. Baik. Oke, kita bahas tabung. Apa itu tabung atau silinder? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung, misalnya pipa, tempat pensil bentuk tabung ya, perwer bentuk tabung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, unsur-unsur tabung atau bagian-bagian tabung kita bisa lihat ya. Ini ada apa, jari-jari ya. Jari-jari ada diameter ya. Nanti jari-jari ini setengahnya diameter kan, di sini nampak ya. Kalau jari-jari tambah jari-jari adalah diameter. Jadi diameter itu dua kalinya jari-jari. Baik, ini diameter. Ini tinggi tabung. Ini tutup tabung ya, berupa lingkaran. Ini alas tabung berupa lingkaran juga yang sama dengan tutup. Ini selimutnya ya, yang di samping, yang bentuknya lengkung. Baik, ini keterangannya tadi sudah. Banyak sisinya, bidang ya, atau bidangnya. Sisinya ada sisi atas, sisi bawah, ini alas ya. Dan sisi selimut, ada 3. Banyak rusuknya adalah 2 ya. Rusuknya berupa garis, lingkaran, ini berupa garis juga rusuknya ya. Jadi ada 2 rusuk. Titik sudutnya tidak ada ya. Baik. Nah, ini tadi diameter dari sini sampai sini. Kalau lingkaran itu 2 kalinya jari-jari ya. Ya, atau dibalik, jari-jari adalah setengahnya diameter. Jelas ya? Oke, kita masuk pada luas permukaan. Luas permukaan tabung adalah luas seluruhnya ya. Ini kalau tabung kita buka seperti ini namanya jaring-jaring tabung ya. Luas selimut tabung ini kan selimut tadi ya, yang di samping, yang lengkung, kita buka jadi persegi panjang kan. Berarti luasnya panjang kali lebar karena persegi panjang. Panjangnya itu adalah sama dengan keliling alas nih kalau kita buka ya. Lebarnya adalah sama dengan tinggi tabung. Keliling alas kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr ya. Tinggi tabung T, jadi luas selimut tabung 2πr T ya, kita singkat. Boleh juga 2πrt gitu ya. Biar lebih gampang menghafalnya misalnya. Boleh-boleh saja. Ini LST boleh saja ya, luas selimut tabung. Atau L saja juga boleh. Baik, kita lanjut. Nah, luas tabungnya atau luas permukaan tabung itu sama ya. Adalah luas tutup ditambah luas selimut. Ini ya, ditambah luas alas. Ini luas seluruhnya. Nah, luas alasnya dengan luas tutup kan sama. Ya, luas alas saja kita kali 2 ya, itu jumlahnya. Karena sama ya, kita kali 2 saja itu. Berarti luas selimutnya di sini 2 kali luas alas. Luasnya alasnya lingkaran, berarti PR kuadrat. Ada 2, berarti 2 kali 2. Luas selimutnya 2 PR tadi ya. Nah, ini sama-sama punya faktor 2πr. 2πr-nya kita keluarkan ke depan. Ini 2πr diambil, sisanya tinggal R. Ini diambil 2πr, sisanya tinggal T ya. Boleh ini, boleh ini. Oke. Rumusnya. Baik. Nah, sekarang ada luas tabung tanpa tutup. Terkadang muncul di soal ya. Berarti tutupnya kita hilangkan, jadi apa luasnya? Berarti luasnya adalah luas alas ditambah luas selimut.
iya kan? Tutupnya tidak ada. Luas alas kan luas lingkaran. Luas selimut tadi 2 PRT. Ya udah ini rumusnya. Gampang ya. Atau diringkas sama-sama punya faktor PR, ini juga punya PR. PR-nya dikeluarkan tinggal R, ini tinggal 2T ya. Boleh ini boleh ini. P itu boleh 22/7 atau 3,14. Kalau habis dibagi 7, nanti pakai P-nya 22/7 saja ya. Kalau tidak habis dibagi 7 atau tidak habis dibagi 22, nanti pakai P-nya 3,14. Nanti dalam perhitungan bisa dipilih. Nah, catatan, terkadang di dalam soal ditanya luas permukaan atau luas sisi atau luas apa gitu ya. Ini sama artinya. Contoh, untuk tabung ditanya luas permukaan tabung. Ini akan sama artinya atau maksudnya sama dengan luas sisi tabung ya. Tinggal dikasih tabung saja di sini. Terus sama juga dengan luas tabung begitu ya. Nanti kalau ada kerucut, luas permukaan kerucut sama dengan luas sisi kerucut sama dengan luas kerucut, itu sama juga artinya ya. Jadi jangan bingung ya. Oke. Baik, kita lihat contoh nomor 1. Suatu tabung mempunyai jari-jari alas 10 cm dan tingginya 15 cm. Tentukan luas selimutnya dan luas sisi tabungnya. Luas selimut tadi ini rumusnya ya. 2 Pak RT, 2 Pak RT ya. Boleh saja 2 Pi RT. Ini R-nya, karena jari-jari itu R kan tadi lambangnya. Tinggi itu T ya. Tinggal masukkan angkanya. Lihat, jari-jari dan tingginya tidak ada yang habis dibagi 7. Jadi Pi-nya jangan pakai 22/7 ya. Pakai 3,14. Jelas? Oke, ini berarti R-nya 10, T-nya dimasukkan saja. Udah. Dihitung hasilnya adalah 942 cm persegi ya. Persegi karena luas. Oke. Yang B, luas sisi tabung. Tadi aturannya seperti ini. Tadi R-nya sudah ada. Jari-jarinya 10. Tingginya 15, tinggal masukkan saja. Nah ini ya. 2, ini Pi-nya, R-nya 10, 10, 15. Ini dikali dulu boleh di jumlah. Yang dikurung ini 25. Ini hasil kalinya yang di luar adalah 62,8. Dikali hasilnya adalah 1570 cm persegi. Inilah luas tabungnya ya. Atau luas sisi tabungnya. Baik. Nomor 2. Luas kertas label pada kaleng tempat makanan berikut adalah 1408 cm persegi. Ini ya. Ada labelnya, misalnya kertas ya, misalnya. Jika jari-jari alasnya 14 cm, jari-jarinya, dan Pi-nya 22/7, berapa tinggi kaleng tersebut ya? Baik. Ini kan luas kertas label itu sama luas selimut ya. Ini kan selimut, berarti luas label adalah luas selimut. Baik. Luas selimut tahu rumusnya nih, 2 Pi RT. Angkanya tadi berapa luasnya? 1048 ya. Luasnya 1048. Rumus luasnya sini. Kita taruh sengaja di sebelah kiri ini ya. Yang ada tingginya supaya mudah ya. Ini kan luas selimutnya 1048. Kita masukkan angkanya. Ini jari-jarinya R14. Iya, kita lihat. Ini diketahui Pi-nya 22/7. Berarti pakai Pi-nya 22/7 ya. Masukkan angkanya. Ini 2, ini Pi-nya 22/7. R-nya jari-jarinya 14, tingginya ditanya ya. Oke, ini kan sama-sama habis dibagi 7 kan ini. Bagi 7 2, dibagi 7 1 nggak pengaruh ya. Tinggal 2 kali 2 2, 44 kali 2 88. Iya, 88 kali T adalah 1048, lawan kali bagi ya. T-nya adalah 1048 dibagi 88 adalah 16 cm tinggi tabungnya ya, tinggi kalengnya. Oke. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk tabung tanpa tutup memiliki panjang diameter 28 cm dan tinggi 100 cm. Akuarium tersebut terbuat dari kaca dengan biaya pembuatan minimal Rp50 per cm persegi. Berapa biaya minimal untuk membuat akuarium tersebut? Nah ya, berarti ini apa nih? Akuarium berbentuk tabung tanpa tutup. Berarti tabung tanpa tutup ya. Diketahui diameternya 28
Berarti kalau diameter 28, jari-jarinya 14 kan? Setengahnya diameter ya, jari-jari itu ya. Nah, tadi luas tabung tanpa tutup. Ini kan luas ya. Oke, kita cari dulu luas tabung tanpa tutupnya, akuarium itu. Baru kita kali dengan harganya berapa ya. Baik, ini Pi-nya, karena ini habis dibagi 7 ya. Berarti pakai Pi-nya 22/7. Ada yang habis dibagi 7 soalnya. R-nya 14, 2 kali tingginya adalah 1 cm ya. Baik, ini dikali dulu ya. Ini kali berapa nih? 200 tambah 14, 214 nanti. Ini boleh coret dulu. Sama-sama habis bagi 7. Bagi 7, 2 nih, bagi 7, 1. Nggak pengaruh. Ini tadi 200 dikali ya. 200 tambah 14, 214. Ini adalah 44 ya, dikali ya. Berarti hasilnya adalah 1416 cm persegi. Nah, berapa biayanya? Sedangkan per cm persegi itu Rp50. Berarti ada sekian cm persegi, dikali saja kan? Nah, jadi adalah Rp470.800 biaya minimalnya. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada volume atau isi tabung. Ya. Volume tabung atau isi tabung itu sebenarnya berasal dari volume prisma ya. Karena alas dan atasnya sama. Itu adalah ciri prisma. Baik, volume prisma kita ingat luas alas kali tinggi ya. Karena alasnya lingkaran, maka luas alasnya luas lingkaran, itu pi r kuadrat. Tingginya adalah T ya. Nah, inilah volume tabung, pi r kuadrat T. Oke. Oke, contoh soalnya. Nomor 4, tabung panjang diameter alasnya 28 cm dan tingginya 20 cm. Volume tabung tersebut adalah berapa? Kita lihat ini diameter ya. Diameternya atau garis tengah 28, tingginya 20 cm. Berarti kalau diameternya 28, panjang jari-jarinya kan setengahnya diameter ya, yaitu 14 ya kan. Nah, baru kita hitung volume tabung, rumusnya ini per kuadrat T. Karena diameternya atau jari-jarinya habis dibagi 7, maka gunakanlah Pi-nya yang 22/7 ya. R kuadrat berarti R kali R, 14 kali 14 ya. T-nya 20. Ini bisa dibagi 14 dengan 7, sama-sama habis dibagi 7 ya. Dibagi 7, 2 dibagi 7 habis 1. Tinggal 22 kali 2 kali 14 kali 20 adalah 12.320 cm kubik ya, karena volume satuannya kubik. Pangkat 3 di sini ya. Baik. Nomor 5. Diketahui volume sebuah tabung 1570 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 20 cm dan Pi-nya 3,14, maka panjang jari-jarinya adalah berapa? Ini ya, kita menggunakan rumus volume karena diketahui di situ volume, ya kan? Ini volume tabung. Ini tinggi tabung diketahui, ditanya jari-jari ya. Oke, kita masukkan saja. Volume tabung, rumusnya tadi ini kan. Volume tabung rumusnya ini ya, pi r kuadrat T. Kita taruh sebelah kiri yang ada R-nya supaya mudah karena dicari R ya. Ini volumenya tadi berapa besarnya? Sekian ya, kita taruh sebelah kanan. Kita masukkan angkanya. Pi-nya tadi pakai 314. R-nya dicari, R kuadrat. T-nya 20. Ini 314 kali 20 dulu bisa ya. Perkalian kan dibalik-balik boleh. Bersifat komutatif. 13 kali 20 adalah 62,8 kali R kuadrat tetap segini. Lawan kali bagi kan. Berarti R kuadratnya adalah 1570 dibagi 62,8. Ini biar mudah, biar komanya hilang. Kita kali 10, kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka, maka kali 10 ya. Kalau di belakang koma ada 2 angka, yang paling banyak, lihat di atas di bawah. Diambil di belakang koma yang paling banyak ya. Kalau ada 2, di belakang koma kali 100, gitu. Biar mudah, komanya hilang. Berarti kali 10, yang bawah kali 10 kan 628. Yang di atas kali 10 ini. Nah, ini udah gampang.
tinggal dibagi, tidak ada komanya, hasil 25. Nah, lawan kuadrat kan akar. Berarti R-nya adalah akar dari 25 yaitu 5 ya. Jadi jari-jarinya atau panjang jari-jarinya 5 cm. Jelas? Baik, kita lihat nomor 6. Seorang pedagang mempunyai sebuah drum berbentuk tabung yang berisi penuh minyak goreng dengan panjang jari-jari 70 cm dan tingginya 100 cm. Ia ingin memindahkan seluruh minyak goreng itu yang ada di drum tadi ya ke dalam tabung-tabung yang lebih kecil dengan panjang jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Banyak tabung yang diperlukan adalah berapa ya, tabung kecil tadi. Kita lihat. Jadi volume, kita cari dulu volume dari tabung yang besar ya, yaitu drum tadi. Nah, ini volumenya pi R kuadrat T. Pi-nya pakai 22/7. Kenapa? 70 ini habis dibagi 7 ya. Berarti pi-nya pakai 22/7. Jari-jarinya kan 70, berarti 70 kuadrat, 70 ke 70. Tinggi tabungnya 100 cm. Ini dibagi ya. Sama-sama habis dibagi 7. Bagi 7, 10 dibagi 7 habis 1 ya. Ini mudah. 22 kali 7 154. Jadi 1.540.000 cm3. Kita cari volume yang kecil sekarang ya, yaitu tabung yang kecil-kecil tadi yang diperlukan. Sama rumusnya karena volume dari jari-jarinya 35 ya, karena kuadrat berarti 35 kali 35, tingginya 50. Ini juga habis dibagi 7 ya. Berarti pakai 22/7 pi-nya. Ini bagi sama-sama habis dibagi 7. 5 dibagi 7 habis 1 ya. 22 kali 5 kali 35 kali 50 adalah 192.500 cm3. Nah, diapakan? Nah, untuk mencari banyak tabung yang diperlukan, jadi tabung yang besar volumenya dibagi volume tabung yang kecil-kecil. Nah, itulah banyaknya tabung, yaitu ada 8 tabung yang diperlukan. Jelas ya? Baik, nah untuk itu supaya lebih bisa lagi, coba dikerjakan latihannya ya. Oke, ini sudah dicontohkan tadi. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5, nomor 6 ya, ini perbandingan luas permukaan dan volume tabung itu. Dicari dulu, disamakan, berarti panjang jari-jarinya dengan tingginya sama, yaitu R sama T sama, anggaplah R sama dengan T ya. Berarti dijadikan R semua, nanti dicoret. Ya berapa nih, berapa disanakan ya. Baik, untuk itu guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda untuk latihannya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.